Jadi bertemu lagi kita dalam Otista, yaitu obrolan dan tips seputar kesehatan jiwa. Kali ini saya ditemani oleh perawat senior kita, perawat ahli media, yaitu Ibu Samini. Nah, kita kenalan dulu dengan Ibu Samini. Ibu Sam, apa kabar? Alhamdulillah. Silakan Ibu Sam memperkenalkan diri dulu kepada sahabat Atma di rumah. Selamat pagi, selamat siang. Saya Samini, saya perawat senior. Senior sekali. Senior sekali. Sudah berapa lama, Bu? 33 tahun di Rumah Sakit Atma Husada. Iya, betul. Tentunya dengan 33 tahun itu banyak sekali up and down-nya ya, Bu ya. Menghadapi berbagai macam yang ada di rumah sakit ini. Hari ini kita akan membicarakan tentang pelayanan di Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam. Nah, apa saja? Kita akan bertanya langsung kepada perawat senior kita, 33 tahun, pastinya banyak pengalamannya. Nah, Bu Sam, apa saja sih pelayanan-pelayanan di Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam untuk sekarang ini? Untuk pelayanan-pelayanan di Rumah Sakit Atma Husada sekarang mungkin lebih bagus ya, lebih banyak dibandingkan waktu saya masih zaman dulu IGD pun tidak punya gitu kan. Jadi untuk pelayanan rumah sakit ada rawat jalan, kemudian ada pertama adalah rawat darurat. Gawat darurat itu ada di tahun berapa ya? Baru ada. Kalau zaman saya masih di sini belum ada gawat darurat. Jadi langsung pasien itu ke ruangan gitu ya. Kemudian ada rawat jalan. Rawat jalan itu terdiri dari klinik psikiatri dewasa, klinik psikiatrik lansia juga ada, kemudian ada remaja dan anak, kemudian ada rehabilitasi medik, ada rehabilitasi psikososial, klinik dokter spesialis penyakit dalam ada, kemudian klinik kesehatan anak penyakit neurologi. Klinik neurologi kita sudah buka ya, ada dokter barunya, ada kliniknya, kemudian klinik psikologi, klinik PCT, dan klinik kesehatan gigi. Kemudian ada juga di rawat inap. Kalau untuk di rawat inap itu ada rawat inap jiwa, rawat inap organik, rawat inap geriatrik untuk orang lansia, kemudian obstetrik forensik, kemudian ada UPIP. UPIP adalah perawatan intensif rumah sakit untuk pasien-pasien yang gaduh gelisah yang biasanya harus ditangani di ruang tertentu, yaitu UPIP. Atau kalau di RSU adalah ICU-nya lah. Kemudian ada instalasi pemulihan ketergantungan nafsa. Klinik PTRM program itu, kemudian ada klinik IPWL dan rawat inap rehabilitasi nafsa. Tapi untuk saat ini rawat rehabilitasi nafsa belum kita adakan, masih yang ada mungkin rawat jalan aja. Karena rawat inap kan sementara belum ada. Tapi sebelumnya dulu ada rawat inap untuk nafsa ada, tapi sekarang untuk rawat inap nafsa tidak ada. Karena kan kemungkinan ya karena persyaratannya untuk rawat inap kan sekarang harus PBI ya, pasien dengan BPJS PBI untuk rawat ya, dan pemerintah, dan syaratnya agak terlalu banyak. Kalau dulu kan bisa mandiri, bisa. Kalau BPJS kan tidak berlaku dia, kecuali BPJS PBI kalau untuk rawat inap nafsa, setahu saya seperti itu. Kalau yang BPJS mandiri itu belum bisa? Nggak bisa, kalau dulu masih bisa, sekarang tidak bisa. Harus dia persyaratannya harus PBI, dan PBI itu kan harus bantuan pemerintah, syarat-syaratnya banyak sekali. Kalau yang rawat jalan tuh untuk rawat jalan itu, ada. Itu pakai BPJS bisa? Rawat jalan nafsa bisa pakai BPJS. Kalau rawat inap kita nggak ada. Begitu. Nah seperti itu informasinya sahabat Atma. Kalau misalkan untuk layanan yang kami miliki untuk nafsa, kalau untuk sekarang itu untuk rawat inapnya harus yang menggunakan BPJS PBI. Tapi rawat inap kita belum ada. Iya, tapi kan memang belum ada mungkin. Kita tuh terakhir sebelum pandemi ya Bu ya, masih ada ya. Dulu masih ada di depan itu rawat rehab nafsa itu ada. Zaman dulu ya. Iya. Satu. Udah. Nah, kemudian ada lagi pasti ya Bu ya pelayanan selain itu? Ada mungkin. Ini ada instalasi farmasi untuk obat-obat bisa, kemudian ada laboratorium, kemudian ada radiologi, dan ada klinik alat canggih. Untuk alat canggih itu ada CT scan, RTMS, kemudian PMS, dan ada neurologi terapi, ada EEG. Tapi kalau untuk EEG kayaknya setahu saya untuk pasien yang rawat inap itu bisa diklaim dengan BPJS ya. Tapi kalau untuk EEG, tapi kalau untuk CT scan kayaknya
masih umum. Masih umum Ya, kayaknya. dengan biaya umum Kayaknya ya. mungkin. Nah, itu sahabat Atma, kami memiliki yang pasti kami rumah sakitnya sudah memiliki Alat-alat alat-alat canggih. canggih yang memang canggih. Ya, memang canggih dan tidak harus kita kita rujuk ke rumah sakit yang lain, mungkin rumah sakit kita sudah mempunyai. Jadi mungkin kalau nanti ke depannya kalau sudah ya bisalah kita kesini ya Pak. Iya, Orang-orang dan mungkin sedikit informasi juga kan kalau misalkan kita ini akan direlokasi rumah sakitnya ya Bu, betul ya. Nah itu nanti akan juga mungkin kita rebranding dan kita tidak hanya akan mengurusi penyakit pasien jiwa saja, tapi juga pasien fisik ya Bu ya. Kemudian kalau untuk saat ini kan kita pasien fisik sudah ada ya. Iya, betul. Kemudian kita juga punya HCU untuk pasien fisik kita bisa udah punya. Iya, nah terkait kita kembali untuk layanan, saya tertarik untuk yang rawat inap Bu. Untuk rawat inap itu batas pelayanan di rumah sakit kita itu sebenarnya berapa lama ya Bu ya? Kalau untuk pasien rawat inap itu tergantung kondisi pasiennya juga. Jadi kalau pasien dan perawatan kita ya untuk mempercepat, biasanya pasien kita maksimal itu untuk pasien ya biasanya nggak ada sih batasannya ya. Kalau dokternya sudah menentukan dia harus pulang, misalnya dia merawat inap baru 10 hari, di PJB sudah mengatakan dia udah bagus, dia bisa pulang. Tapi kalau ada juga kondisi tertentu, misalnya pasiennya memang agak gelisah dan bingung, itu bisa juga lebih daripada 1 bulan, bisa juga diopnamkan di sini. Lebih dari 1 bulan. Ada yang lebih 1 bulan karena memang kondisi pasiennya kan memang jelek banget dia. Namanya pasien jiwa itu kan nggak bisa ditentukan kayak misalnya pasien fisik. Pasien fisik 2 minggu dengan obat ini dia sembuh, tapi kalau jiwa kan tidak bisa seperti itu. Tapi kalau misalkan aturannya dari BPJS sendiri, misalnya ini pasiennya pengguna BPJS ya Bu ya, berapa lama sih BPJS itu, apakah tidak ada batas waktu memang yang diberikan oleh BPJS sendiri? Nah, kalau BPJS itu setahu saya, untuk BPJS itu tidak boleh menentukan ini harus sekian pulang. Nggak boleh sampai sembuh. Nggak boleh kan, kalau tulisannya BPJS kan dia harus sampai sembuh. Jadi kita tidak bisa menentukan BPJS harus kamu 40 hari atau kamu 3 hari 4 hari udah boleh pulang, BPJS-nya habis, nggak bisa. Karena BPJS itu mengatakan bahwa kita merawat itu harus sampai sembuh. Nah, untuk batasan rumah sakit jiwa pasien kita itu tadi saya bilang, kalau pasien jiwa ini tidak bisa ditentukan dengan obat. Misalnya kalau pasien dengan tipes, dengan obat ini dia seminggu harus sembuh. Tapi kalau jiwa kan tidak bisa. Jadi bisa juga pasien yang masuk cuman 4 hari 5 hari dia bagus, ya kita DPJ mengatakan ini bagus, udah boleh pulang. Ada juga yang pasiennya nggak sembuh nih, lama itu. Ada sampai sebulan. Iya. Tapi karena ada banyak itu Bu yang masuk ke dari Instagram ataupun dari layanan informasi itu kan menanyakan banyak itu tentang kalau kita rawat inap tuh menggunakan BPJS itu berapa lama sih gitu kan, ataukah sampai sembuh, atau itu kalau misalkan itu pada kasus-kasus yang keluarganya sangat mendukung ya kan ada juga yang sudah masuk kalau bisa nggak pulang gitu kan. Tapi kan itu lagi yang nanti akan kita bahas tentang pemulangan pasien itu. Tapi kalau misalkan menanggapi pertanyaan-pertanyaan seperti itu, berarti jawabannya adalah tidak ada batas waktu. Kalau BPJS kita tidak bisa menentukan batas waktu, tapi BPJS tahunya hanya sampai sembuh. Kalau terkait untuk dropping pasien itu termasuk dari layanan yang kita berikan kan? Itu prosesnya seperti apa Bu? Kalau untuk pasien dropping itu biasanya ada pasien jiwa ini kan ada pasien dari keluarga, ada pasien dari dinas sosial. Kalau pasien dari dinas sosial itu biasanya kita menghubungi pasien dinas sosial yang jemput. Yang kita dropping adalah pasien-pasien yang notabene dari keluarga. Keluarga ya maklum rumah sakit jiwa ya, pasien itu kan kadang-kadang keluarga mungkin ada masalah di rumahnya sana, keluarganya mungkin mau nerima tapi lingkungan tidak mau nerima, akhirnya dibingung kalau saya bawa pulang bagaimana ya. Nah itu biasanya kita menghubungi dinas sosial untuk menanyakan bagaimana kalau kesananya. Biasanya kita menghubungi kelurahan kalau saya sih kalau kelurahannya untuk menghubungi dulu bagaimana ini lingkungan kamu ada loh pasien begini. Nah kalau mereka sudah keluarganya menerima, kita baru memulangkan pasien-pasien itu karena udah lebih dan boleh pulang sama DPJP, terutama ya tanda kutip DPJP, dokter penanggung jawabnya atau psikiater sudah menyatakan dia boleh pulang dan pasien sudah bagus tapi keluarga tidak menjemput, akhirnya kita melakukan pemulangan yaitu dropping.
Dan tujuan daripada droping itu pun kita mengantarkan pasien ke rumahnya, ke keluarganya, kita juga mengedukasi ke masyarakatnya, terutama kita datangi ke RT-nya. Kita akan menjelaskan di situ bahwa ini pasien kita pulangkan, ini pasien dari rumah sakit Jawa dan kondisi seperti ini, mohon masyarakatnya untuk membantu. Seandainya pasiennya ini nanti agak pengambilan obatnya seperti ini, kita akan perjelaskan, kita mengedukasi masyarakat lingkungannya untuk menerima dia. Jadi kan kadang-kadang kan sekarang kan kondisinya kan keluarga mau, namanya saudara, tapi keluarga masyarakat nggak mau terima karena sering mungkin dia pernah memukul orang di situ, mungkin dia membakar rumah masyarakat, kan bisa jadi itu. Berarti pada saat droping itu wajib seorang perawat mendampingi untuk selain untuk mendampingi pasien yang kembali pulang ke keluarganya, tapi untuk melakukan edukasi. Iya, edukasi terhadap keluarganya, bagaimana nanti merawat pasien seanggilnya tumbuh kambuh, mana kalau obatnya meminumkan obat pun kalau pasien jiwa kan spesial ya, tidak kalau meminum sendiri itu tidak. Kemudian mengedukasi ke masyarakatnya, kita paling sedikit kita ke RT menjelaskan bahwa ini loh ada masyarakatmu, ada keluargamu yang saya baru pulangkan dari rumah sakit dengan kondisi seperti ini, sekarang dalam kondisi ini, tolong kalau ada apa-apa dibantu dan jangan diasingkan. Kemudian kita menjelaskan juga bagaimana sih bergaulnya dengan orang, mereka itu kan orang sensitif ya kalau jiwa, jadi kita untuk mengedukasi ke masyarakat juga bahwa menerima mereka dengan pasien dengan lingkungan. Nah seperti itu sahabat Atma, jadi jika ada di lingkungan sahabat Atma yang mungkin sebelumnya pernah dirawat di rumah sakit jiwa, kemudian dia sudah dinyatakan stabil keadaannya, mungkin tidak sembuh secara keseluruhan ya Bu ya, tapi sudah dinyatakan stabil dan bisa kembali ke masyarakat, ada baiknya juga sahabat Atma untuk bisa menerima kehadiran mereka kembali di masyarakat dan mendukung agar mereka juga bisa bersosialisasi kembali menjadi masyarakat yang sama, menerima dengan catatan tentunya keluarganya mendukung dengan cara memberikan obat yang cara minum obatnya yang benar, yang baik, dan tentunya terus Bu, mungkin bisa sambung dengan rawat jalan ya Bu ya. Bisa nanti misalnya kalau di pemulangan kan biasanya kita memberikan obat untuk pemulangan pasien itu adalah 1 minggu 7 hari. Nah setelah 7 hari dia harus kontrol, sebelum obatnya habis 1 hari berikutnya dia harus kontrol. Itu untuk kontrol ke rumah sakit untuk pengambilan obat 1 bulan. Jadi kalau pulang itu hanya 1 minggu diberikan obat, kemudian setelah itu dia kontrol, dia akan diberikan obat untuk selama 1 bulan. Itu untuk yang pertama. Nah selanjutnya setelah 1 bulan dia harus minta rujukan lagi dari puskesmas untuk dari vaskes 1 lagi kembali ke vaskes. Salah satu juga layanan yang kami berikan yaitu droping. Nah terkait dengan kita akan membicarakan MPP Bu. Kalau MPP ini tuh kebanyakan dari apa ya Bu? MPP adalah manajer pelayanan pasien. Jadi manajer pelayanan pasien itu adalah nanti di situ tugasnya adalah di situ kita juga meng-screening pasien yang baru masuk, kemudian melihat kondisi pasien seperti apa, kemudian kita ambil juga ada risiko-risiko pasien ini apa. Misalnya contohnya pasien yang dibawa pasien dari TKSK atau dari dinas sosial yang pasien terlantar tidak berkeluarga ditemukan di jalan, itu kan kita akan melihat tuh ada risiko-risiko. Nah situ kita sebagai MPP itu screening dulu masalahnya apa, kemudian mengassessment kondisinya, umurnya berapa dan sebagainya. Kemudian kita lihat risiko-risiko. Misalnya kalau mereka seperti yang saya contohkan tadi, itu kan risikonya pelayanan panjang, perawatannya panjang karena kita harus mencari keluarganya ini sampai kemana. Kemudian biaya, kan biasanya biayanya di mana? Kan kalau pasien dana kan tidak punya BPJS, tidak pernah. Nah itu kita nanti itu yang risiko-risiko yang harus kita pikirkan. Kemudian kita akan bekerja sama dengan dinas sosial untuk memfasilitasi bagaimana ini pasien kalau misalnya ke depannya setelah pulang ini kemana kalau dia tidak punya rumah. Kalau dia misal dalam perawatan dia udah tahu rumah saya di sini, itu kan enak ya. Tapi kalau ada kadang pasien yang tidak tahu sama sekali rumahnya, nah itu kita bekerjasama biasanya dengan dinas sosial untuk mencarikan solusi kemana harus ditempatkan. Biasanya dinas sosial yang memikirkan. Dan kemudian untuk itu biasanya dinas sosial juga ada yang misalnya iris mata. Iris mata itu melihat ini rumahnya di mana, asalnya dari mana.
pasien itu. Misalnya, oh ini ternyata kecamatan ini tuh kelihatan kalau di Dukcapil ya, untuk iris mata pasien itu biasanya dinas sosial kita membantu ngantar ke sana sama dinas sosial, mereka ngiriskan mata, itu akan kelihatan apakah ini pasien di sini atau pasien tidak. Contohnya kayak kemarin kita pernah iris mata bantu, ternyata pasien Sulawesi gitu kan, dia tahu daerah asalnya kelihatan di situ. Kemudian untuk pembayaran biasanya itu misalnya kan ini kan masalah biaya ya. Kalau misalnya dia dibikinkan BPJS pun kan lambat, karena waktu kita di sini kan 3 hari untuk pemberian BPJS, dapat daripada kan dinyatakan umum. Nah biasanya untuk dinas sosial itu biasanya dia mempunyai yang membiayai dia untuk, kalau untuk Samarinda biasanya kalau lebih dari 3 hari kita belum mendapatkan BPJS, dia biasanya yang tanggung adalah dinas kesehatan yang untuk menjamin penjaminannya dan membayar di rumah sakit itu dinas kesehatan kota Samarinda. Ibu, berarti ini adalah pasien-pasien yang terlantar yang dibawa yang dibawa oleh TKSK. Nah itu kita dari MEP tugasnya sebagai itu memfasilitasi, kemudian fasilitator. MEP itu ada fasilitator itu untuk keluar ya, kemudian kita fasilitator juga untuk ke keluarga kalau pasien-pasien. Kemudian di situ ada psikologis kelas dari kita. Nah memfasilitator juga kita ke tenaga medis yang lain, pelayanan pasien ini, supaya pasien ini dapat pelayanan yang bagus. Itu seperti ya itu tadi saya kalau MEP itu adalah fasilitator, jadi fasilitator ke keluarga, fasilitator ke pasiennya, fasilitator ke nakes lain, dan fasilitator ke dinas sosial untuk seperti bagaimana ini nanti ke depannya berkoordinasi ya semua yang ada yang terkaitan untuk pasien-pasien misalnya yang terlantar. Kalau keluarga ya kita ke keluarga untuk memfasilitasi keluarga, bahwa nanti ya seperti tadi kita harus menjelaskan keluarga pasien ini, pasien perawatan pasien jiwa itu seperti ini loh. Nanti ke depannya kalau di rumah harusnya memberikan pelayanan seperti ini lah. Kan seperti program manajemen kita yang si hati juga ya seperti si hati itu kan memang konsepnya adalah untuk pasien jiwa terlantar ya, pasien terlantar yang dilaporkan oleh ke komunitas-komunitas dan TKSK di 112. Tapi untuk kalau untuk sehati tidak pasien terlantar pun bisa. Keluarga yang misalnya kesusahan membawa dia, bisa juga yang ada keluarga mereka lapor ke 112 untuk bantuannya bisa. Begitulah sahabat Atma, ada layanan-layanan yang ada di rumah sakit jiwa, baik yang memang secara medis dan juga secara moral yang kita berikan juga gitu. Baiklah, sebelum kita mengakhiri mungkin dari Bu Samini ada closing statement atas pelayanan yang ada di rumah sakit Husada. Apa ya? Jadi untuk pelayanan seperti yang kita sebut tadi, bahwa pelayanan rumah sakit jiwa udah banyak. Jadi kalau banyak kemajuan dari zaman saya tidak ada IGD sampai sekarang. Jadi mohon kalau bisa ya pelayanan kami lebih bagus lah. Untuk pelayanan penyakit fisik pun kita sudah bisa menerima, misalnya kayak pelayanan EEG tadi bisa juga kan, kita ronsen pun kita bisa, dari luar bisa sih. Daripada misalnya kalau kita ke penyakit dalam sana nunggunya ngantri, enggak muter-muter dan ngantrinya lama, mending ke rumah sakit Atma cepet. Ya baik, begitu sahabat Atma, tentunya kami selalu membuka pintu lebar-lebar untuk sahabat Atma. Jika merasakan ada gejala atau di sekitar sahabat Atma atau bahkan diri sahabat Atma sendiri, jangan pernah takut dan ragu untuk datang ke rumah sakit jiwa atau Husada Mahakam dan konsultasikan kepada profesional ya Bu ya. Jangan mendiagnosis sendiri. Itu kuncinya, jangan mendiagnosis sendiri. Datang ke rumah sakit Atma Husada, kita akan sepenuh hati melayani sahabat Atma semua. Untuk keterangan lebih lanjut, sahabat Atma dapat menghubungi hotline servis kami di nomor 0811 587 8787. Sekali lagi di nomor 0811 587 8787. Akhir kata saya Farika dan Bu Samini mengucapkan terima kasih telah mendengarkan dan melihat kita. Kita akan tayang di 2 platform ya Bu ya, di Spotify untuk mendengarkan suara merdunya Ibu Samini untuk membicarakan pelayanan rumah sakit Atma Husada, dan di YouTube-nya rumah sakit. Ingat, di YouTube-nya rumah sakit itu yang RSJD _AHM
official, karena banyak juga YouTube atas nama Rumah Sakit Abu Husada yang benar adalah yang official. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe juga ya sahabat Ahmad. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat jiwa.